Salam saudaraku. Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri aplaus yang mulia untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Gembala kita yang agung, yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak ada duanya. Amin. Kita bersyukur pagi ini seluruh dunia sedang memuliakan Tuhan. Seluruh dunia saat ini sedang datang kepada Tuhan. Nah, kenapa dengan hari-hari yang lain, hari-hari yang lain pun sama, tapi beda. Saya mau katakan beda. Kenapa? Karena hari ini tanggal 25 Desember 2020, hari apa saudaraku? Natal seluruh dunia. Nah, kita bersyukur kita pun boleh mengalaminya, kita boleh ikut serta di dalamnya. Dan saya mau katakan, ini kata-kata jimat saya gitu. Hari ini belum pernah terjadi dan tidak pernah terulang lagi. Amin. Saya mau katakan pada saudara, hari ini belum pernah terjadi. Saat ini tanggal 25 Desember 2020 belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terulang lagi. Kecuali saudara punya kehidupan yang seperti kehidupan orang-orang yang punya kepercayaan lain. Yang bisa ada tahun-tahun baru lagi, ada hidup dunia baru yang seperti dunia ini. Kita tidak mau, kita mestinya beda dengan dunia sekarang ini. Kita bersyukur karena saat ini kita mengalami yang namanya Natal itu biasanya diwarnai dengan pernak-pernik lampu Natal, kelap-kelipnya. Kalau saya bilang kelap-kelip lalu ingat lampu di kota gitu. Nah, terus kita juga lihat ada pohon Natal. Pertama saya bilang sama Om Sampi, pohon Natalnya sedang sakit karena terlilit dengan kabel-kabel. Jadi dia kemarin ngembang jadi kempis. Dia kasih saran begini-begini, saya udah capek. Nah, soalnya dikasih Tuhan kita bersyukur. Dan kita juga saat ini meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, dunia sedang di teror, dunia sedang di rambah, dunia sedang dikacaukan, dan bahkan dunia sedang sakit. Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan penyakit itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang suka takut. Nah, mari kita bersama, kenapa saya mau katakan demikian? Karena memang tidak boleh kita terlalu takut. Orang yang terlalu takut, imunnya akan semakin turun. Nah, ini bahasa medisnya. Imunnya semakin turun, kekebalan tubuhnya kurang, akhirnya gampang sakit. Ya, korengan pun semakin lebar korengnya. Nah, terus pusing semakin meledak-ledak dan lain sebagainya deh pokoknya. Mau saudara seperti itu? Tentunya tidak. Mari kita bersama-sama melihat di Natal ini kita tidak membahas kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus yang begitu lahir di dunia ini oleh perawan Maria, ini sudah kita ketahui. Yang ternyata dia bukan kelahiran Yesus bukan seorang janin atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita. Sudah kita ketahui, amin. Bahkan kita mungkin berkata-kata Yesus itu punya ponakan-ponakan atau sedulur bahasa Koreanya. Itu enggak sebenarnya dikasih dalam artian secara jasmani. Dia itu murni lahir dari Roh Allah, amin. Jadi bukan lahir karena itu setengah keturunan dari Maria, enggak. Sama sekali. Ovumnya Maria atau sel telurnya Maria itu masih original. Terus tidak diganggu gugat. Itu murni dari Roh Allah. Maka kalau orang tetangga kita bilang Isa Rohullah, Isa rohnya Allah. Nah, kita bersyukur kalau ada pengakuan seperti itu meskipun ada perbedaan-perbedaan sedikit. Tapi kita yakin bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus yang dilahirkan 2000 lebih tahun yang lalu, itu adalah rohnya Allah. Allah itu sangat mengasihi kita, sehingga kasihnya itu tidak hanya di mulut saja. Kasihnya bukan hanya kata-kata doang. Kasihnya itu bukan hanya janji-janji semata.
tapi kasihnya itu nyata. Kita tidak lama-lama lagi. Dan kalau Yesus telah lahir, berarti 2000 lebih tahun yang lalu bukan lahir kecil lagi. Sekarang izinkan Yesus lahir di hatimu. Amin. Izinkan Yesus tinggal di hidupmu. Kalau Yesus tinggal di hidup kita, berarti Yesus bukan kecil lagi, seorang anak kecil lagi, bayi kecil lagi. Tapi Yesus adalah penguasa, adalah raja, adalah pemerintah, adalah seorang Tuhan atau pribadi Tuhan yang mau tinggal dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya dan saudara sudah memberikan atau menyediakan tempat bagi Yesus dalam hatimu? Ada satu ruangan kosong, pernah sering saya sampaikan. Ada satu ruangan kosong, ada bagian ruangan kosong di dalam hati kita yang tidak bisa diisi, yang tidak bisa ditempati oleh roh apapun, oleh pribadi apapun, oleh kuasa apapun selain kuasa Tuhan, selain kuasa Roh Kudus, selain pribadi Roh Kudus. Nah, banyak orang tidak mengizinkan tempat yang ada di hati itu ditempati oleh Roh Kudus. Tidak mengizinkan alias tidak membukanya. Tidak bahasa kerennya apa ya? Mempersilakan. Tidak open heart. Tidak membuka hati. Enaknya deh. Apa ya gitu. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara tidak membuka hati saat ini juga, saudara percuma datang ke tempat ini. Maka saya sebelum menyampaikan firman Tuhan sedikit saja, tidak jauh, tidak banyak, tidak panjang lebar, sedikit saja. Buka hati saudara, amin. Buka hatimu untuk Yesus masuk. Hatimu yang paling baik, yang terbaik, yang teristimewa. Hari-hari ini kita tidak sadar bahwa kita itu perlu Tuhan, tapi kita tidak membuka hati untuk Tuhan. Hari-hari ini kita sangat memerlukan kuasa Tuhan, kesembuhan, kesehatan, perlindungan, pertolongan, safety dari Tuhan atau safety? Pertahanan, pengamanan dari Tuhan. Untuk saya punya penerjemah. Jadi kalau saudara perlu pengamanan, kurungan atau sejenis pertahanan dari Tuhan, saudara buka hati. Kita buka hati, saya buka hati. Saudara dikasih Tuhan, dari bulan Maret sampai sekarang ini itu terasa teror itu. Saya katakan teror. Kenapa? Karena berita-berita itu menakutkan. Berita-berita itu selalu memberi rasa takut. Bukan berita-berita itu memberi rasa tenang. Sungai Ayah 10 orang terkonfirmasi, mati 9 orang, tinggal 1 yang enggak. Itu kan sudah mengerikan ya. Akhirnya apa-apa jangan tak boleh pergi ke Sungai Ayah di sana banyak kolona Maksudnya dikasih Tuhan. Ini kan benar-benar membawa dampak teror. Kemarin saya pulang dari Sintang. Dari mana Om? Dari Sintang. Jangan ke Sintang, banyak kolona. Sudah dikasih Tuhan. Itu sama apa-apa. Apa-apa sekarang ini tidak sekuat apa-apa dulu. Nah, kenapa? Karena terornya terlalu sering. Nah, dan mereka tidak mendapat pendidikan seperti kita. Yang dunia kita lebih luas, lebih membahana, atau bisa dengan lebih global sifatnya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan lagi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan Yesus yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan kalah. Amin. Kita tidak akan kalah. Maka satu lagu Korea saya, setan ora doyan demit orang dulit, loro padha lunga amarga percaya. Rezekine teko saben dina bejo tumrap sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Yang tahu mesti Gusti Yesus saja ya. Iya. Nah, sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini saya terus motivasi diri saya untuk saya percaya Yesus itu segalanya. Yesus itu bukan hanya ilusi, Yesus itu bukan hanya cerita dongeng, Yesus itu bukan cerita dulu-dulu,
dahulu kala enggak. Yesus itu adalah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya itu tetap update, tetap berkuasa. Amin. Tidak pernah Yesus itu sudah belakangan. Yesus itu kekinian juga. Amin. Yesus itu orangnya kekinian, pribadinya kekinian. Dia upgrade diri terus. Bahkan bukan, kalau saya mau katakan upgrade seperti Tuhan itu apa gitu aja ya. Seperti Tuhan itu manusia, bukan. Atau Tuhan itu sepertinya teknologi itu, bukan. Tapi justru Tuhan yang mengizinkan kita sampai hari ini bisa menghadapi situasi seperti ini karena Tuhan mau supaya kita next level, supaya kita progress, amin. Supaya kita meningkat, bukan hanya di lantai bawah doang. Kita naik dong lantai berikutnya, lantai berikutnya lagi naik. Yang tidak berani naik, ya tidak akan naik, tidak akan next level, tidak akan bisa sampai di atas. Sering saya sampaikan, yang tidak berani ujian, jangan berharap naik kelas, amin. Yang tidak berani tantangan, jangan berharap saudara sukses. Yang tidak berani challenge, yang tidak berani spekulasi yang benar bersama dengan Tuhan, jangan harap saudara menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, mari kita lihat pesan-pesan Natal saat ini di Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3, keyakinan di hadapan Allah. Yohanes pasal 3. Saya temukan ini, ayat ini cocok untuk kita di hari-hari sekarang ini. Yohanes pasal 3 ayat 19 mulai. 1 Yohanes pasal 3 maksudnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat berapa tadi mulai? 19. Sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama ya. Setelah kita baca sama-sama, saudara pasti paham dan saya tidak banyak ngomong lagi. Keyakinan di hadapan Allah. 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, kita ikuti tadi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita mesti bersyukur. Keyakinan kita di hadapan Tuhan itu seperti ini. Step by step saya akan sampaikan pada saudara. Demikian kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, asal mula manusia ternyata dari kebenaran. Tuhan menciptakan saya dan saudara itu sempurna. Amin. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang hidungnya, tidak ada yang kurang tangannya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Bukan karena tangannya lalu keluar sendiri atau hidungnya lalu bisa bagus sendiri. Tidak selalu harus begitu. Tapi dengan kekurangan-kekurangan, biasanya Tuhan kasih kelebihan-kelebihan. Amin. Yang kurang tangan, kakinya bisa sampai mulut. Iya. Yang kurang kaki, tangannya begitu cekatannya. Atau yang kurang Enggak. Kurang rambut gitu. Kayaknya tambah banyak orang yang bilang seksi gitu.
Nah, saya dikasih Tuhan, hari-hari ini kita mesti belajar mengetahui bahwa ternyata kita ini berasal dari kebenaran. Kalau kita berasal dari kebenaran berarti kita adalah ahli waris dari kebenaran. Kenapa orang tidak melakukan kebenaran? Karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sudah dikasih Tuhan, teror boleh datang, penyakit boleh banyak datang, semua dunia dirambah oleh sakit penyakit, tapi sebenarnya itu hanya khusus untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Yang tidak mengetahui asal usulnya. Asal usul kita dari kebenaran, dan kebenaran itu akan menenangkan hati kita. Amin. Asal saudara tahu kebenaran, maka larilah kepada kebenaran itu. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara dikasih Tuhan, upah dari ketidakbenaran itu adalah rasa takut, atau nuduh-nuduh, atau menjas kita, atau bisa dikatakan mengata-ngatai kita. Kamu itu loh orang yang tidak kuat, kamu itu loh orang yang lemah, kamu itu loh orang yang gampang sakit, kamu itu loh orang yang gampang susah, gitu. Kamu memang tidak bisa maju. Itu tuduhan-tuduhan. Karena hati kita ini tidak diisi oleh kebenaran. Tapi kalau kita ada dalam kebenaran, kita tidak seperti itu. Saudara-saudaraku, ayat 21. Yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mari kita bersama-sama membawa hidup kita ini untuk mendekati Allah kita yang adalah kebenaran. Kita tidak usah tertuduh lagi dengan teror. Kamu itu harus sakit. Kamu itu harus sakit. Nah, hidungmu udah mulai tersumbat kan? Ya kan? Tidak bisa menghirup, mencium aroma lagi kan? Ya kan? Itu tandanya corona loh. Nah, kamu harus harus kan? Hati-hati ini, hati-hati itu. Menakutkan. Terus mau teror kita. Nah, saat-saat ini kita mesti teguh kuat dalam Tuhan. Mempunyai keberanian untuk percaya kepada Yesus yang adalah sumber dari segalanya. Amin. Sumber dari kesembuhan, sumber dari kesehatan, sumber dari pertolongan, sumber segala safety-nya Tuhan itu tidak main-main. Penjagaan Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau langit dan bumi dan segala isinya jadi diciptakan olehnya, apalagi menjaga saudara. Saat ini nyawa saya ada di tangannya. Amin. Kalau nyawa saya ada di tangannya, kenapa saya harus takut? Amin. Maka dekat-dekat sama Tuhan supaya nyawa kita terpelihara di dalam Tuhan. Aku minta maaf, umurnya udah berapa? 84. Nah, udah. Firman Tuhan katakan 70. Kalau mampu 80, tapi kebanggaannya adalah sakit penyakit. Apo punya ilmu enggak ya Apo? Saudara dikasih Tuhan, itu bisa saja karena ilmu Kevin. Kamu jangan tahu-tahu. Siapa tahu Apo punya ilmu jimat-jimat taruh di sadau. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama. Kalau Apo bisa sampai 84 tahun, itu bonus dari Tuhan. Itu bonus atau reward yang diberikan Tuhan. Reward itu tidak gampang kita temui kalau kita tidak percaya Yesus dan hidup benar di hadapannya. Hidup pakai hikmat, kebijaksanaan. Mulai saat ini saya sudah mulai bijaksana. Tidak mau minum es banyak-banyak. Nah, gitu kan? Bijaksana. Apalagi yang bawa mobil tiap hari kan, es terus, perutnya melendung, perutnya jadi besar. Kenapa? Minum es terus tiap hari. Itu kali ya. Mungkin. Enggak, saya hanya bijaksana karena es enggak cocok untuk saya saat ini. Karena apa? Karena saya enggak mau saja. Cocok sih, tapi karena saya enggak mau jadi enggak cocok. Begitu maksud saya.
hal-hal yang memang sudah rasanya enggak nyaman kita makan, enggak usah dimakan. Dulu saya enggak minum kopi, Bu Dewi. Setelah kena mah, saya minum kopi, jadi sehat. Mas saya jadi sehat. Ternyata ada juga kandungan di kopi itu untuk menekan, netralisir asam lambung. Iya, pengetahuan semakin bertambah, bijaksana. Nah, sudah dikasih Tuhan. Sekarang kalau kita mau hidup sehat, tentunya aku tidak makan sembarangan, loh. Lemak-lemak, kurangkan pola makan. Enggak. Karena dia udah banyak lemak, ngapain makan lemak lagi? Nambah lemak aja. Makanan itu cuma enaknya segini. Nah, ini saya ulangi lagi. Cuma enaknya segini. Begitu lepas dari segini, yang enak seperti apapun sama aja. Ujung-ujung juga ke toilet. Iya, sudah dikasih Tuhan. Tapi dampaknya beda. Mungkin yang gak enak segini ini berdampak bisa seperti apa? 84 tahun. Iya. 32 tahun, 36 tahun lagi saya jadi seperti Apo, 84 tahun. Yang enaknya cuma segini doang, itu bisa saja membuat kita berdampak kita ke Kucing, Singapura, Kuala Lumpur. Iya, sudah dikasih. Kenapa? Karena mesti check up terus. Pendeta Juwadi ini bukan tidak pengen check up, tidak ada yang men-check up saya saja. Kalau disuruh saya memang agak perhitungan, tidak ada budget ke situ. Tapi yang saya tahu firman Tuhan sudah menjadi andalan saya. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Bahkan kalau anak sekolah minggu di DKI sering nyanyikan hati yang gembira adalah obat yang apa? Bukan, seperti obat hati yang senang, yang manjur. Ada yang ditambah yang manjur, itu enggak cocok. Karena saya belajar waktu dari kecil enggak ada yang manjurnya. Seperti obat hati yang senang. Tapi kalau ditambah yang manjur berarti memang lebih bagus. Nah, sudah dikasih Tuhan kembali yuk. Ayat selanjutnya. Kita mesti percaya, mesti berani datang kepada Tuhan hari-hari ini. Saudara tidak usah malu-malu deh. Bahkan saudara jangan gampang terpengaruh dengan orang sekitar saudara. Tetangga pun tidak pergi ke gereja, aku tidak pergi. Enak kalau punya tetangga Bu Lili, karena Bu Lili rajin ke gereja. Iya. Kecuali Bu Lili tidak rajin, ya percuma aja gitu. Kalau punya tetangga sama-sama tidak rajin, susah. Yang rajin, saya tidak tahu siapa-siapa ya. Nanti jangan cemburu. Aku rajin, tidak sebut gitu. Nah, sini kasih Tuhan kembali. Untungnya kita mempunyai keberanian datang pada Tuhan itu sehingga kita tidak merasa tertuduh terus. Ayat berikutnya. Ini sudah sedikit lagi selesai. Karena lontong sayur sudah nunggu. Ya. Ayat 22 penting. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Haleluya. Kalau dekat sama orang yang kaya, kita akan merasakan kekayaannya. Amin. Kalau kita dekat sama orang yang miskin, kita juga ikut merasa sedih. Atau Kevin dekat sama orang miskin, kasihan deh lo. Kan enggak, tetap ikut merasa sedih. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Jangan pergi ke tempat pemakaman lalu saudara ketawa ke TV. Keluarga lagi, Bapak, Inang, Opung. Itu hanya Joyce yang tahu deh. Tapi dia tidak tahu motor dia. Inang Opung. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita ikut menangis di tengah orang ketawa, pesta pernikahan. Tidak mungkin dengan pernikahan nangis, gitu. Kecuali saya dulu dinikahkan nangis. Iya, saksinya tante dan beberapa orang yang keluarga. Bernikahkan kami nangis karena terharu. Kok saya bisa nikah ya, gitu. Terharu. Iya. Nikahnya bukan di gereja seperti ini, mewah seperti ini mewah menurut saya. Iya, di gereja papan, itu pun pinjem, gereja pinjem, rumah yang tidak dipakai.
Pendetanya tante dulu, masih miskin pendetanya. Jadi saya menangis, campur sedih, bahagia, apa? Terhanyut. Wah, nah, itu menangis karena senang, karena dia tersenyum. Jangan sampai ke situ. Tapi kita memang senang, harus senang. Menangis. Saya pernah mengalami seperti itu. Tapi baiklah, itu tidak semua orang. Kita lihat, Dek, mau. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ada di sini yang musuhan satu sama lain? Bu Afan? Siapa tahu gara-gara apa? Arisan ditagih susah-susah. Itu Kiki, oh susahnya karena lagi arisan. Saya benci benar sama dia. Jangan. Itu urusan dia lah yang susah ditagih. Jadi doakan aja supaya Tuhan berkatilah orang-orang yang ikut arisan sama saya itu enak ditagih. Ya. Nah, kita saling mengasihi di sini, saudaraku, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Joyce bisa ini? Ini lagunya Bang Goshen. Memang saya paksakan dulu lagu ini jadi lagu favorit. Tapi juga memang iya, cocoknya lagu dia, lagu ini aja. Bukan apa di dalamku dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Nah, sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini kita ditekankan supaya kita diam di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, maka kita akan menikmati berkat-berkat dari rumahnya. Kalau anak sekolah minggu bilang apa? Yesus kok diam di dalam dia, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah banyak. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah dikasih Tuhan. Sekali lagi mau saya sampaikan, sebenarnya orientasi kita datang kepada Tuhan itu bukan Yesus, karena Yesus secara manusia 100% sudah tidak ada di sini. Yesus ada di surga dan Dia memberikan rohnya kepada kita. Amin. Kalau rohnya itu sudah tidak terbatas lagi. Kalau Yesus dulu di Yerusalem, tidak ada di Yudea, tidak ada di Samaria, tidak ada di Indonesia. Tapi kalau Roh Kudus, Dia ada di segala tempat. Amin. Maka karunia yang diberikan oleh Tuhan, yaitu rohnya, itu kita hidupi, kita terus jaga, kita terus beri tempat sama Yesus. Lahir, selalu tinggal, bukan menjadi kecil, tapi roh Yesus yang hebat, yang luar biasa. Anak sekolah minggu di atas, jangan main game dulu sayang. Hei, anak sekolah minggu di atas, jangan main game dulu. Ya, suaranya kok berisik, kayaknya game Om Juwadi. Itu hanya game saya. Kalau ada yang memainkan berarti merebut punya saya. Kita lihat bahwa terakhir kita mesti pelihara roh yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tidak ada orang yang seberuntung kita memiliki roh Tuhan, dikaruniai roh Tuhan, dipercaya roh Tuhan. Maka saudara bisa berkata, roh Tuhan ada padaku. Maka aku mau berjalan, membuka usaha. Maka aku mau berjalan sekolah Alkitab. Dosen kan, rencananya tanggal 4 mesti terbang ke ke Malang ke Batu, Malang ke Benji, baru Batu. Nah di situ tempat di Benji, tempat sekolah kita. Karena roh Allah ada padaku, saya mau menjadi istri yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi berkat untuk suami. Amin. Karena roh Allah ada padaku,
saya mau jadi suami yang mengasihi istri. Amin. Karena Roh Allah ada padaku, saya mau jadi gembala yang benar-benar bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Karena Roh Allah ada padaku, saya mau jadi domba-domba yang turut dengar-dengaran perintah Tuhan. Amin. Iya. Jangan ada domba, ada enggak dombanya yang tanduknya runcing? Jarang kan? Tapi yang tanduknya melungkar sekalipun bulat begini, suka nanduk. Nah ini bukan karena runcing atau tidak runcingnya. Kalau suka nanduk biar enggak runcing ya sakit juga gitu. Saya lihat sering di YouTube itu ada domba yang suka nyeruduk. Orangnya bisa terpental soal kalau kena serudukan. Nah, mari kita bersama untuk taat dengar-dengaran perintah Tuhan. Kebenaran, firman kebenaran. Yesus lahir di hidup kita, maka hidup kita akan berubah. Amin. Yang dulu gelap sekarang menjadi terang. Amin. Yang dulu jahat sekarang menjadi baik. Amin. Yang dulu tidak benar sekarang menjadi benar. Amin. Yang dulu pasif sekarang jadi aktif. Amin. Yang dulu cuman dengar-dengar sekarang menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Itu. Mari kita next level bersama, karena Tuhan melihat, mencari orang-orang yang mau next, mau dipakainya, mau diberkatinya, mau dipercayakannya lebih lagi. Kalau saudara siap untuk dipercayakan lebih lagi, kita bersama-sama memberi hati untuk Roh Kudus masuk dalam hati kita. Haleluya, 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 amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarnya, telinga kami sudah mendengar, dan hati kami sudah menyimpannya. Dan saat ini kami rindu bukan hanya tersimpan begitu saja, tapi kami rindu menghidupi firman itu, menjadi remalah firman itu, menjadi gaya hidup kami sehari-hari, sehingga kami benar-benar boleh mencerminkan Yesus itu ada di dalam hidup kami. Biarkan kami boleh menjadi surat-surat yang terbuka, menjadi Alkitab-Alkitab yang bisa dibaca oleh banyak orang, menjadi saksi Tuhan. Meskipun kami tidak harus berdiri mimbar, tapi di mana saja kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Yesusku, ini doa kami. Ucap syukur, terima hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus sudah terus berkata-kata, memimpin kami dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.